Minasang, konnichiwa. Selamat berjumpa kembali dengan Google Classroom Bahasa Jepang bersama Dede Sensei. Mari kita lanjutkan video penjelasan tema Kana Hiragana seri 1 untuk bagian ketiga. Minasang, gambarimashou. Ya, minasang, ini ada gambar. Ya, gambar orang sedang memukul apa? Gong, ya. Lalu ini ada tulisan memakai katakana, bukan? Ya, ya, bunyinya huruf ini adalah go, lalu panjang dengan vokal, double vokal dan n. Dan pronunciation-nya dibunyikan gong gitu ya. Apa yang akan digongkan di pertemuan untuk moji ini? Mari kita sama-sama menyalakan semangat belajar memahami huruf kana hiragana sehingga kalian nanti bisa langsung paham dengan mudah cepat menyerap pelajaran bahasa Jepang di buku paket Nihongo kira-kira. Minasang, apa yang akan digongkan oleh Dede Sensei? Ada satu website yang akan Sensei perkenalkan kepada kalian. Silakan kalian buka di tugas kelas topik Moji Kana Hiragana seri 1 ini. Ada file PDF, filenya namanya MLC Meguro Language Center. Ada alamat websitenya juga apabila kalian juga ingin mempelajari bahasa Jepang melalui website ini. Ya. Mulai sekarang, mari kita berlatih. Kalimatnya Renshu shimashou. Ada kata masyo di situ. Di situ ada kata masyo. Mari kita berlatih. Ya, mari kita berlatih. Ada kata Renshu shimashou, akhiran masyo. Kalau tadi di awal ada akhiran kudasai. Akhiran masyo berarti ini ajakan, mengajak seseorang untuk melakukan bersama-sama melakukan apa? Melakukan renshu. Renshu di sini adalah latihan, exercise. Jadi kalimat akhiran masyo adalah kalimat ajakan. Marilah kita berlatih menggunakan website atau lembaran-lembaran yang ada di website MLC berikut ini. Minasang, mengapa Dede Sensei memperkenalkan atau menginstruksikan kalian untuk membuka file PDF di tugas classroom pertemuan ini? Mengapa? Karena apabila nanti kita akan melakukan tes baca tulis kana hiragana, di dalam MLC ini tersedia kuis-kuis ya, kuis-kuis lalu lembaran-lembaran latihan secara bertahap kaki junnya dan lain-lain. Dan kita nanti next time akan ada tes ya, post test untuk melaksanakan kegiatan aktivitas baca tulis kana hiragana. Maka mulai sekarang marilah kita nyalakan semangat belajar kana hiragana menggunakan file atau website MLC Meguro Language Center. Pertama-tama, bagaimana persiapan cara berlatih menulis hiragana pada hasil cetakan lembar MLC Hiragana 1? Pertama, silahkan kalian tentukan target berlatih moji setiap hari minimal 5 huruf saja. 5 huruf hiragana untuk satu hari. Kemudian, pergunakan enpitsu. Apa tadi enpitsu? Ya benar, pensil. Agar mudah diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau ingin mengoreksinya. Yang ketiga, selalulah menjaga kerapihan, keindahan, dan kebersihan buku latihan Kana Hiragana 1. Mulai saat ini, Kana Hiragana 1 kita sebut buku Mora ya. Yang keempat, apabila di rumah tersedia mesin print, maka cetaklah file dokumen PDF untuk berlatih moji hiragana 1. Yang kelima, tebalkan huruf yang telah tersedia pada
baris row pertama untuk menuliskan kaki zoom sesuai dengan jumlah coretan dan urutan menulisnya dengan tepat. Dan keenam, ulangilah kembali moji hiragana secara utuh minimal sebanyak 5 kotak atau sampai 10 kali dengan mengikuti kaki zoom-nya. Minasan, untuk slide berikut, Sensei akan menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan lembaran MLC untuk berlatih kana hiragana ini. Dalam lembaran MLC sudah tersedia kaki zoom-nya, ya. Di kolom yang ini ada 3 kaki zoom yang harus kalian ikuti. Yang pertama, tarikan garisnya dari kiri ke kanan itu horizontal. Lalu yang kedua adalah tarikan garisnya vertikal dari atas ke bawah. Dan yang ketiga adalah tarikan garisnya, kaki zoom-nya adalah simbol top to down. Maka di row yang pertama kita akan membutuhkan 3 kotak untuk menuliskan kaki zoom. Kotak yang pertama menggunakan garis horizon. Lalu ulangi horizon yang tadi di kotak kedua dan tambahkan kaki zoom yang kedua. Lalu buat sempurna di kaki zoom yang terakhir atau kotak yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian row yang kedua, baris ini kita tebalkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu membuat mora atau vokal huruf A ini sendiri untuk kotak keempat dan ulangi sekali lagi. Minimal 5 kotak mora atau kalian boleh lanjutkan agar hasilnya lebih sempurna dan tangan kalian lebih lentur, maka penuhi sampai kotak ke-10. Mora utuh bunyi A. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di vokal I. Ada berapa kaki zoom-nya? 2. Oleh karena itu gunakan 2 kotak untuk menyiapkan kaki zoom. 1, 2. Lalu ulangi dengan cara menebalkan. 2 kali, 3 kali. Membuat sendiri. 2 kali di kotak kelima, lalu kalian boleh lanjutkan hingga kotak ke-10. Ulangi yang sama untuk kaki zoom dan mora U, vokal E, dan O. Sama tahapannya. Yang pertama urutan menulis stroke order dulu kaki zoom, lalu menebalkan. Bagaimana? Sampai sini bisa diikuti ya. Kita ibaratkan ini adalah buku mora atau buku kotak-kotak besar. Ya, ini adalah buku kotak-kotak besar. Kalian bisa membelinya, mencarinya di warung biasa, warung atau toko buku biasa. Sangat murah harganya ya, tidak sampai ya mungkin 5.000 atau zaman sekarang kalian bisa memesannya secara online. Oke. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin berlatih menulis hiragana pada buku latihan 1 atau buku kotak-kotak besar yang akan kita sebut selanjutnya sebagai buku mora ini? Sama, yang pertama tentukan target berlatih moji setiap hari minimal 5 huruf. Hari ini target saya kelompok A, I, U, E, O. Tentukan di buku kotak-kotak tadi bahwa niatkan hari ini saya akan berlatih mendrill huruf vokal, 5 huruf vokal A, I, U, E, O. Lalu persiapan yang kedua sama gunakan Enpitsu agar mudah diperbaiki di buku mora apabila kalian menemui kesalahan dan ingin mengoreksinya. Yang ketiga, selalu jaga kerapihan, keindahan, dan kebersihan buku latihan mora ini. Ya. Yang ketiga, menjaga kerapihan. Yang keempat, buku kotak-kotak besar
deret atau row baris pertama untuk menuliskan kaki zoom sesuai jumlah coretan dan urutan menulisnya dengan tepat. Lalu yang kelima, buku kotak-kotak row baris kedua untuk menuliskan moji hiragana secara utuh diulang sebanyak minimal 5 kali atau maksimal 10 kali dengan tepat. Hai minasan, slide berikutnya Dede Sensei akan mempraktekkan bagaimana kita berlatih mendrill huruf ya kana hiragana ini dengan menggunakan buku kotak-kotak besar. Kita ibaratkan slide ini kotak-kotak besar ya. Bagian ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Lalu kolom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di baris pertama kolom pertama, kita tuliskan romajinya. Romaji apa yang akan kita drill? Tadi kan kita udah sepakat menentukan minimal 1 hari, minimal 5. Ya, misalkan untuk kelompok utama dulu vokal A, I, U, E, O. Maka di baris pertama kolom pertama tuliskan romajinya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di kotak kedua, masih row yang sama, kita buat persiapan untuk menuliskan urutan menulis atau kaki zoom. Ada berapa kotak yang dipakai untuk kaki zoom A? 1, 2, 3. Ada 3 kotak yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kaki zoom. Ya, kotak yang kedua kita tuliskan A itu kaki zoomnya mana dulu? Ya benar, horizon. Lalu kita tambahkan vertikal. Kemudian kita tambahkan simbol top to down. Kemudian lanjutkan di row kedua masih kolom pertama dan kolom selanjutnya dimulai dengan kaki zoom yang utuh. Semuanya dalam satu waktu di kotak yang sama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, minimal 5 kotak. Kemudian lanjutkan secara utuh sampai kotak ke-10. Siapkan untuk vokal berikutnya, I. Ada 2 kali kaki zoom, maka 2 kotak yang dibutuhkan. Kemudian ulangi dengan sendiri minimal 5 kotak untuk vokal I, lalu lanjutkan hingga kotak ke-10 agar tangan kita lentur. Dan lakukan hal yang sama untuk kaki zoom U dan mora U sebanyak 5 kali atau tuntaskan sampai 10 kali. Begitu juga dengan E. Ya, ini kaki zoomnya 2 untuk U, E juga kaki zoomnya 2, dan lakukan yang sama untuk E juga O. Habis ini bisa diikuti ya anak-anak. Minasang, kokomade warimashou. Kita akhiri video penjelasan mengenai topik kana hiragana seri 1 bagian ketiga. Kita akan lanjutkan dengan penjelasan di bagian keempat, masih topik yang sama, kana hiragana seri 1. Ja, mata ne. Tsuzukimashou.